Hasbuhum jahannam, sikap bagi mereka terutama Yahudi dalam ayat ini, jahannam adalah mereka itu akan ada di neraka jahannam. Jadi tidak langsung di dunia ini mereka dimusnahkan. Perbuatan buruk itu balasannya yang sempurna ada di neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka memasukinya. Fabi'sal masir, fabi'sa maka seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Jahannam itu merupakan tempat yang menyengsarakan. Yang kedua temanya larangan untuk berbicara rahasia, berbisik dalam rangka merencanakan hal-hal yang buruk. Ini dilakukan oleh orang Yahudi. Alam taro, tidaklah kamu perhatikan, ilal ladzina nuhu, kepada orang-orang yang nuhu mereka dilarang, anin najwa, dari pembicaraan rahasia, summa ya'uduna, kemudian mereka kembali, limanuhu, kepada apa yang mereka dilarang, anhu, daripadanya, wa yatanajawna bil ismi, dan mereka berbicara rahasia itu bil ismi, untuk berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa maksiatir rasul, dan mendurhakai rasul. Jadi ini larangan berbicara secara rahasia atau berbisik untuk merencanakan hal-hal buruk, perbuatan dosa, permusuhan, kemaksiatan kepada rasul, semuanya itu dilarang. Dan ini pekerjaannya orang Yahudi. Orang Yahudi suka untuk melakukan hal seperti ini, menimbulkan fitnah sehingga timbullah kekacauan dalam kehidupan. Itu wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu, hayyauka, ya, memberi penghormatan kepadamu, bima lam yuhayyika, dengan apa yang tidak menghormatimu, bihi, dengannya Allahu Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu mencoba mengucap salam kepada Rasul seolah terlihat baik, padahal hal ini tidak memuliakan dan menghormati Allah. Dia tidak percaya kepada ajaran Allah, itu hanya untuk ya menampakkan kebaikan luar saja. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengatakan fi anfusihim, di dalam diri mereka, laula yu'adzibuna Allah bima naqul, ya, mengapa tidak yu'adzibuna, menyiksa kita, mengazab kita, Allah bima naqul, dengan apa yang kita katakan. Jadi orang Yahudi telah melakukan hal-hal buruk kepada Rasul. Kalau memang Allah itu berkuasa, kenapa tidak didatangkan azab? Kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, kenapa dilecehkan, tidak datang juga azab? Dan itu pemanggihipun tiang-tiang Yahudi kados ngoten. Kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah, pasti akan datang azab. Kalau Allah itu berkuasa, pasti akan datangkan azab. Jadi orang Yahudi melakukan hal buruk seperti itu, tapi tidak tampak adanya azab untuk diri mereka. Ini yang menyebabkan mereka semakin tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Hasbuhum jahannam,
sikap bagi mereka terutama Yahudi dalam ayat ini, Jahannam adalah mereka itu akan ada di neraka Jahannam. Jadi tidak langsung di dunia ini mereka dimusnahkan. Perbuatan buruk itu balasannya yang sempurna ada di neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka memasukinya. Fabi'sal masir, fabi'sa maka seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Jahannam itu merupakan tempat yang menyengsarakan, tempat yang paling buruk untuk kembali karena siksaannya sangat dahsyat. Dan ini mula kula jenengan mohon kepada Allah supaya dilindungi dari azab neraka Jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum. Ini tema berikutnya, supaya kita kalau berbicara dengan bisik-bisik itu tentang hal yang baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini khusus beriman nih yang sanggup melakukannya. Idza tanajaitum, apabila kalian bicara rahasia, fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Wali ane niko wau nggih. Kalau kita berbicara dengan berbisik, ya, maka jangan berbisik bil ismi dengan berbuat dosa, rencana dosa mboten angsal. Wal udwan, permusuhan tidak boleh. Wa maksiatir rasul, dan mendurhakai rasul pun tidak boleh. Wa tanajau bil birri wat taqwa, ya, dan berbicaralah rahasia atau berbisik bil birri dengan kebaikan, wat taqwa dan takwa. Jadi kalau berbisik tentang hal baik itu dibolehkan, tapi kalau merencanakan yang buruk, dosa, permusuhan, kemaksiatan pada Rasul itu dilarang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi ilaihi tuhsyarun, yang ilaihi kepadanya tuhsyarun, kalian dikembalikan. Jadi ini juga yang atas tadi, manusia akan kembali kepada Allah, yang bawah juga demikian, semuanya akan kembali dengan membawa amalnya masing-masing. Yang membisikkan keburukan dia akan bertanggung jawab setelah kembali kepada Allah. Yang membisikkan iman dan takwa, kebaikan dan takwa, akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Mula niki wonten setunggalipun hadis nggih, idza kuntum salasatun, jika kamu bertiga, ya, kula jenengan kok kumpul jumlahe tiang niki, fala yatanaja isnani dunal akhor, maka jangan berbisik yang dua meninggalkan yang satu. Lah nek wong telu kula dengan berbisik berdua saja, yang satu tidak diajak, ini akan berakibat buruk. Maka seperti itu jangan dilakukan. Walaupun bisikan itu tentang kebaikan, nggih. Soalnya apa? Yang nomor tiga yang tidak diajak bicara itu akan tersakiti oleh sikap seperti itu. Hatta tahtalitu binnas, sehingga engkau ajak pula, ya, yang lain ini untuk berbicara rahasia. Terus nek kula dengan duwe kanca telu sedang bertiga, jangan berbisik berdua saja. Ajaklah dia yang satu untuk pembicaraan rahasia supaya dia tidak, ya, tersakiti, ya. Min ajli ayyuh zinahu, ya, karena sikap seperti itu yang hanya bicara berdua, yang satu nggak diajak,
itu menyakitkan perasaan. Lho iki adabe dipun atur nggih. Kalau hanya berdua yang bisik-bisik, pasti yang ketiga itu tanda tanya. Mungkin ada rahasia yang buruk untuknya. Nah, maka jangan melakukan hal seperti itu. Kadosipun cekap gini kok nggih. Kalau ada pertanyaan lain kesempatan bisa disampaikan. Monggo kita waos doa yang akhir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten matur suwun sedaya pratosanipun, bila anggen matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.